Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut naik hampir 1% ke angka 7.317. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya dan ada rencana untuk buyback saham dan akan membagikan dividen. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru kan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa hari ini adalah saham Kalbe. Kalbe hari ini bisa kita lihat naik 3% lebih ke harga 1.500. Cara pergerakan jika kita perhatikan dalam beberapa minggu terakhir ini, Kalbe memang masih sideways dengan support kuat saat ini di 1.400 karena setiap kali mengetes harga 1.400, Kalbe selalu bisa bertahan, tapi beberapa kali bisa kita lihat mencoba untuk naik di atas garis EMA50, Kalbe selalu gagal break. Jadi sebelumnya juga sempat rebound dari 1.580, mencoba break garis EMA50 masih gagal dan terus turun. Ini juga sama beberapa kali mengetes garis EMA50, Kalbe memang masih gagal break. Sehingga untuk tren jangka menengah sebenarnya Kalbe trennya masih bergerak downtrend. Tapi tetap menurut saya menarik untuk dipantau apabila memang Kalbe berhasil break garis EMA50. Karena apabila berhasil break secara pergerakan, Kalbe ada potensi untuk mulai bangkit dari downtrendnya. Apalagi saat ini Kalbe berada tepat di harga 1.500 yang merupakan resisten yang sempat beberapa kali menahan kenaikan dari saham Kalbe. Dan ingat walaupun hari ini naik lumayan tinggi dan berada di atas garis EMA50 di harga 1465, cara candle ini belum terkonfirmasi break. Tapi cara pergerakan menurut saya sudah mulai membaik. Dan kemarin kalau pemberitahuan bahwa Kalbe akan bagikan dividen sebesar 31 per lembar saham dan ada rencana untuk buyback saham 1 triliun. Dan untuk broker summary, jika kita perhatikan kenaikan 3% lebih ini terpantau ada akumulasi, tapi asing memang terpantau masih terus distribusi saham Kalbe. Jadi untuk Kalbe apabila teman-teman sudah dapat sekitar 1.400, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Dan untuk yang saat ini belum sempat entry, menurut saya masih bisa dipantau untuk buy on breakout apabila berhasil break 1.500 atau apabila gagal break pun masih bisa coba tunggu kembali ke garis EMA50. Lihat apakah garis EMA50 akan berubah menjadi support minggu depan. Apabila terkonfirmasi berhasil break garis EMA50, menurut saya secara pergerakan Kalbe akan mulai membaik dengan target lebih jauh di sekitar garis EMA150. Di sekitar 1575 sampai 1580 apabila memang berhasil break garis EMA50. Jadi yang belum sempat entry pun minggu depan menurut saya Kalbe masih bisa kita pantau untuk entry. Oke, selanjutnya saya akan coba analisa saham MBMA yang hari ini naik lumayan tinggi 9% lebih ke harga 605. Bisa kita lihat di grafik cara pergerakan MBMA saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA50. Dan kenaikan hari ini sebenarnya sudah mencapai target di garis EMA150 di 620. Karena MBMA merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami bareng teman-teman member minggu ini. Karena cara pergerakan sudah saya jelaskan, saya suka melihat atau mencari saham yang berada di sekitar garis EMA50 untuk melihat apakah berhasil break. Apabila berhasil break, untuk secara pribadi, walaupun secara pergerakan belum terkonfirmasi uptrend, tapi masih menarik untuk coba swing dengan target apabila berhasil break garis EMA50, target selalu di garis EMA150. Karena jika kita perhatikan sebelumnya juga MBMA setelah berhasil naik di atas garis EMA50, targetnya di garis EMA150, tapi karena masih gagal break, berarti secara trend ini masih belum aman dan ternyata memang masih kembali turun bawah garis EMA50. Jadi untuk MBMA sebelumnya sempat mencapai zona 480 sampai 500, setelah itu pelan-pelan mulai bangkit, berhasil naik di atas garis EMA50, saat ini mencoba untuk naik di atas garis EMA150. Tapi ingat ini juga belum terkonfirmasi break garis EMA150, tapi garis EMA50 saat ini sudah terkonfirmasi menjadi daerah support di sekitar 560. Dan untuk MBMA jika kita perhatikan di sini, asing 3 hari terakhir sudah mulai masuk akumulasi dan akumulasi hari ini lumayan besar dan di broker summary kenaikan 9% ini juga terpantau masih ada akumulasi. Jadi MBMA cara pergerakan mulai membaik, tapi ingat ini belum terkonfirmasi uptrend. Jadi tetap harus hati-hati apabila minggu depan terpantau mencoba kembali mengetes garis EMA150 ternyata masih gagal, maka MBMA masih akan sideways. Sehingga masih ada potensi untuk kembali melemah ke garis EMA50 sampai 550. Jadi apabila teman-teman sudah bersih dapat di sekitar 550 sampai garis EMA50, apabila teman-teman tidak mau swing dan masih mau hold terus selama support ini tidak tembus, ini juga masih oke. Tapi paling aman menurut saya tetap pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata MBMA minggu depan masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA150. Dan selanjutnya saya akan coba analisa MDKA. Ini juga salah satu saham yang masuk watchlist kami bareng teman-teman member. Tapi minggu ini
MDKA masih gagal naik melewati 2800. Karena memang 2800 merupakan resisten yang sebelumnya menahan kenaikan dari saham MDKA. Jadi MDKA cara pergerakan sudah mulai oke, sudah bersih naik di atas garis EMA 50 dan break garis EMA 150. Tapi pada saat mengetes 2800 ternyata MDKA masih gagal break dan melemah. Dan hari ini memang MDKA tidak naik dan turun, dan jika kita lihat broker summary ini terpantau memang ada sedikit distribusi, dan asing juga terpantau masih melakukan distribusi pada saham MDKA. Jadi untuk MDKA apabila teman-teman masih mau entry, masih bisa dipantau karena cara pergerakan ini masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50 150. Tapi untuk entry saat ini karena sekarang lebih dekat dengan resisten di 2800 dan belum berhasil break, wait and see dulu. Apabila masih lanjut koreksi minggu depan, masih bisa tunggu di sekitar garis EMA 150 di sekitar 2650 sampai 2680 menurut saya untuk target entry-nya. Jadi wait and see dulu, bisa buy on breakout atau tunggu di support ini untuk buy on support. Tapi untuk yang sudah dapat di harga bawah, menurut saya MDKA juga masih sangat layak untuk di hold. Bisa jadikan garis EMA 150 untuk trail stop atau garis EMA 50 yang saat ini sekitar 2560. Selanjutnya saya akan coba update saham Sido yang cara pergerakan saat ini masih sideways untuk tren jangka pendeknya, tapi tren jangka menengah bisa kita lihat ini sebenarnya tren masih bergerak uptrend. Tapi untuk Sido jika kita lihat ada ex-date dividend nanti di tanggal 28 Mei. Jadi minggu depan. Jadi untuk saat ini Sido masih belum berhasil naik melewati resisten 750 tapi masih kuat berada di atas 700. Dan jika kita perhatikan di broker summary, menariknya asing masih terus masuk akumulasi, tapi di broker summary ini terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk Sido apabila teman-teman saat ini masih mau hold, menurut saya masih layak untuk di hold. Cara pergerakan masih akan sideways minggu depan karena belum terpantau ada akumulasi, dan cara candle pun saat ini masih sideways sehingga saya lihat masih ada potensi bergerak di range harga 700 sampai 750. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham Sido, menurut saya saat ini wait and see dulu. Candle dalam satu minggu terakhir tidak begitu oke, kebanyakan doji, sehingga saya lihat masih ada potensi untuk kembali turun mengetes atau mendekati 700. Jadi wait and see dulu di 700. Apabila terpantau Sido masih bisa bertanda rebound, Musa masih bisa coba entry untuk swing dengan target jangka pendek di 740 sampai 750. Tapi ingat, hati-hati, takutnya ada dividend trap. Walaupun belum pasti akan kejadian, tapi tetap kita harus waspada karena sebelumnya Sido sudah naik lumayan tinggi. Jadi yang saat ini baru mau coba entry, tetap harus hati-hati, jangan sampai teman-teman malah beli di harga atas. Tapi cara pergerakan Sido apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.